Parkir liar terus menjadi masalah yang belum tuntas di Jakarta. Dari pinggir jalan hingga lahan kosong, praktik parkir ilegal marak terjadi. Dampaknya bukan hanya menambah semrawut lalu lintas, tapi juga merugikan pemerintah hingga ratusan miliar rupiah. Lalu apakah parkir ilegal sekadar masalah penertiban atau justru bisnis gelap yang tumbuh subur karena pembiaran? Simak fakta-fakta selengkapnya di Garis Batas. Fenomena parkir ilegal masih marak di Jakarta. Dari jalan umum hingga lahan fasilitas publik, banyak area yang disulap jadi kantong parkir tanpa izin resmi. Aktivitas ini bukan hanya merugikan pemerintah dari sisi pendapatan, tapi juga memperparah kemacetan. Permasalahan parkir liar memang saat ini masih menjadi PR besar untuk Pemprov DKI Jakarta karena masih banyak titik-titik di Jakarta yang dimana banyak tempat beroperasinya parkir liar. Saat ini saya sudah berada langsung di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan bersama dari panitia khusus DPRD DKI Jakarta yang nantinya akan menyegel lahan parkir liar yang berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Karena memang kita ketahui titik-titik di Jakarta masih banyaknya lahan Pemprov DKI Jakarta yang ditempatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk nantinya mengambil keuntungan dari lahan tersebut. Sejumlah titik di Jakarta kerap dijadikan lokasi parkir ilegal. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari mencetak tiket parkir sendiri hingga memanfaatkan plang parkir yang tidak memiliki izin. Paguyuban ini bikin tiket sendiri. Dia bikin tiket sendiri, jadi kalau mobil, motor masuk dalam dikasih tiket, nanti di pintu keluar bayar gitu. Tak hanya merugikan warga, praktik parkir ilegal juga berdampak langsung pada keuangan daerah. Untuk hari ini kami tadi kebetulan lagi mendata, baru beberapa, nanti dilanjutkan dengan besok. Hari ini baru dapat 13 titik. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah antisipasi, salah satunya dengan digitalisasi. Parkir ilegal merugikan pemerintah dari sisi keuangan dan kemacetan. Dalam waktu dekat nanti kita akan memproses semua prosedur parkir di Jakarta ini harus melalui digitalisasi, dan ini juga sudah dikejar oleh Bapak Gubernur untuk Kepala Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan tentunya untuk bagaimana bisa melakukan proses ini dengan cepat sehingga juga parkir liar ini bisa diberantas, karena kita tahu selain merugikan Pemprov dalam bentuk keuangan misalnya pemasukan, tapi juga merugikan dari sisi tadi kemacetan yang menjadi momok di Jakarta ini. Parkir liar ini kan identik dengan parkir di tempat-tempat yang tidak semestinya juga. Dan ini harapan kita ke depan tentu akan menjadi perhatian khusus. Kerugian yang ditimbulkan akibat praktik parkir ilegal tak main-main. Bahkan nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Modusnya itu mereka menggunakan pelang parkir, menggunakan gate. Nah, kemudian gate system ini, tetapi masyarakat tidak tahu apakah mereka ilegal atau legal. Dan ternyata operator parkir ini setiap hari menerima uang dari masyarakat, setiap hari itu puluhan juta rupiah. Ketika kita lakukan pengecekan, baik itu di Dinas PTSP, kemudian di UPP Parkir, dalam hal ini di bawah Dinas Perhubungan, ternyata memang mereka tidak berizin. Dan potensi kerugian untuk berkaitan dengan pendapatan parkir dari sektor pajak parkir, estimasi saya sekitar 700 miliar. Pengamat tata kota menilai penertiban dan penegakan hukum terhadap parkir liar penting dilakukan. Penegakan hukum, ya, penegakan ketertiban ini menjadi sangat penting karena banyak sekali fasilitas parkir yang ada, yang liar itu tadi, yang memang
kita lihat nyata ada, tapi nggak ada penegakan dan juga penertibannya. Nah, sehingga di sini kita memahami bahwa ketika kita merasa parkir liar ini sebagai salah satu penyakit yang ada di Jakarta dan juga mengganggu wajah Jakarta sebagai kota global, maka kolaborasi tadi saya sampaikan sebagai kunci di situ ya. Pemerintah daerah, ya, terus pihak swasta bisa dalam hal